kelompok 1 kelas D4. Yeay. Iya. Kelompok tumbuhan Liliopsida atau yang sering disebut dengan tumbuhan monokotil adalah salah satu dari dua kelompok besar tumbuhan berbunga yang salah satu cirinya adalah memiliki satu kotiledon atau daun lembaga pada bijinya. Beberapa contoh tumbuhan yang masuk dalam kelompok ini diantaranya tumbuhan Liliopsida yang pertama yaitu Cyperus alternifolius atau disebut juga dengan rumput payung. Rumput payung memiliki batang yang panjangnya sekitar 10-12 cm, berwarna hijau tua dan berbentuk segitiga. Tumbuhan herba tegak ini memiliki akar serat dan rimpang yang merayap. Memiliki daun utama yang berwarna hijau tua, panjang, ramping, tersusun spiral, dan mekar ke arah luar membentuk seperti payung. Bunganya kecil berbentuk bulir-bulir yang mengelompok dan berwarna coklat kehijauan. Tumbuhan Liliopsida yang kedua yaitu tipe angustifolia atau yang disebut juga lidi air. Lidi air memiliki batang tinggi dan tegak, biasanya tumbuh hingga ketinggian sekitar 1-3 meter. Batang ini berongga dan dapat tumbuh dalam kelompok besar. Daunnya panjang, sempit, dan ramping serta tumbuh dari dasar tanaman. Bunga lidi air terdiri dari dua jenis bunga yang tumbuh dalam kepala bulat pada batang yang tinggi. Bunga jantan berada di bagian atas dan memiliki struktur bulu berwarna kuning, biasanya berfungsi untuk menyebarkan serbuk sari. Bunga betina berada di bawahnya dan memiliki struktur yang berwarna coklat, digunakan sebagai tempat ovula berada. Tumbuhan Liliopsida yang ketiga yaitu Cymbopogon citratus atau dikenal juga sebagai serai dapur. Serai dapur memiliki akar serabut, berimpang pendek dan besar. Batangnya bergerombol dan berumbi, bersifat lunak dan berongga. Daunnya tunggal berbentuk lancet, panjang dan meruncing pada bagian ujungnya. Daunnya tidak bertangkai dan berwarna hijau muda. Memiliki tepian yang kasar dan tajam. Tulang daunnya tersusun sejajar, panjang daunnya sekitar 50-100 cm. Pada permukaan dan di bagian bawah daun terdapat bulu halus. Costus speciosus atau dikenal sebagai pacing putih atau jahe krep memiliki klasifikasi Kingdom Plantae, Subkingdom Tracheobionta, Superdivisi Spermatophyta, Divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, subkelas Comelinidae, Ordo Zingiberales, family Costaceae, genus Costus, spesies Costus speciosus. Pacing putih ini merupakan tanaman tumbuh tegak dengan daun-daun yang besar dan menyirip. Persebarannya ada di wilayah Asia Tenggara dan juga daerah tropis. Tanaman ini memiliki bunga yang tumbuh dalam tangkai berbentuk spiral di ujung batang. Bunga-bunga ini memiliki braktea merah yang mencolok dan kelopak berwarna kuning hingga orange. Kegunaan dari tanaman ini adalah sebagai pengobatan efek farmakologis intensif karena sifat antioksidannya, antimikroba, insektisida, anti kanker, dan anti diabetes. Costus caber atau dikenal sebagai pacing, ini merupakan satu genus dengan Costus yang sebelumnya. Memiliki klasifikasi Kingdom Plantae, filum Tracheophyta, kelas Liliopsida, Ordo Zingiberales, family Costaceae, genus Costus, dan spesies Costus caber. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan liar atau ditanam sebagai tanaman hias. Terna besar, tegak, tinggi hingga 4 meter. Biasanya dalam rumpun, berbatang keras, bergaris-garis coklat muda. Daun berbentuk linset, tangkai, daun berbulu. Bunga tersusun dalam bongkol berwarna merah. Bilah mekar dan mahkota yang membentuk bibir berwarna putih dan bergaris kuning di tengah tersembul keluar menonjol. Buah bulat memanjang berwarna merah dan bijinya berwarna hitam.
Crinum latifolium atau bersinonim dengan Crinum zeylanicum merupakan bunga bakung yang memiliki klasifikasi kingdom Plantae, subkingdom Tracheobionta, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, subkelas Lilidae, ordo Liliales, family Liliaceae, genus Crinum, spesies Crinum zeylanicum. Crinum sp merupakan tanaman yang tingginya dapat mencapai 1,25 meter. Tanaman ini umumnya memiliki ciri akar serabut, silindris, dan berwarna putih, sedangkan batangnya semu, basah, tegak, dan lunak. Selain itu, memiliki daun tunggal yang berbentuk lanset, ujung meruncing, pakal tumpul, tebal, tepi rata berwarna hijau, dan bila dipotong melintang kelihatan lubang-lubang. Sementara bunganya termasuk bunga majemuk, berbentuk payung, bertangkai pipih, pangkal mahkota berdekatan membentuk corong dengan warna bunga putih, putik panjang, dan berwarna ungu, sedangkan kepala sarinya berwarna jingga. Sementara untuk buahnya termasuk buah kotak dan berbentuk bulat telur, sedangkan bijinya keras, berbentuk ginjal, dan berwarna hitam. Kegunaan dari tumbuhan ini adalah mampu menyerap racun polutan dan karbon dioksida di udara, serta menghasilkan oksigen sehingga udara menjadi lebih segar, mengobati bengkak luka, dan rematik sendi. Caryota mitis atau dikenal sebagai palem sarai atau genduru memiliki klasifikasi kingdom Plantae, subkingdom Tracheobionta, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, subkelas Arecidae, ordo Arecales, family Arecaceae, genus Caryota, spesies Caryota mitis. Tumbuhan ini dapat ditemukan di daerah hutan hujan dataran rendah hingga ketinggian 1500 mdpl. Dapat tumbuh di daerah dataran yang agak tertutup, yang umumnya di bawah naungan pohon. Toleran terhadap tanah liat, pasir, lempung, dengan drainase yang baik. Tanaman ini memiliki tipe perakaran serabut, batangnya berumpun, tegak, serta pangkal memiliki stolen berdaun. Daunnya membentuk pertulangan menyirip, seperti ekor ikan, dengan tangkai berwarna hijau, anak daun berbentuk belah ketupat, seringkali asimetris. Ujung daunnya meruncing, bunganya tersusun spiral, berkelompok, berwarna merah, jumlah bagian bunganya merupakan kelipatan 8. Bunganya terpisah antara jantan dan betinanya. Tangkai perbungaannya melengkung, perbungaan bercabang, dan panjang cabang sekitar 25 hingga 45 cm. Buahnya berbentuk bulat, hijau saat masih muda, tetapi akan berwarna merah hingga jingga saat sudah masak. Kegunaan dari tumbuhan ini adalah untuk menjaga stamina, antimikroba, dan membantu dalam sakit gigi, gigitan ular, gatal, dan nyeri sendi. Tanaman Rapis excelsa yang dikenal sebagai pohon palm wargu memiliki klasifikasi sebagai berikut. Tanaman Rapis excelsa yang biasa dikenal pohon palm wargu memiliki ketinggian sekitar 2-5 meter. Pada akar tumbuhan ini merupakan akar yang berjenis tunggang yang kuat dan kokoh untuk menopang batang yang tinggi. Tumbuhan ini memiliki batang bercabang, berwarna hijau saat muda dan berwarna coklat seiring bertambahnya usia, serta memiliki permukaan batang yang halus. Pada bagian daunnya berwarna hijau tua yang berbentuk kipas dengan 5-10 lekukan menyerupai jari tangan. Serta pada bagian tepi daunnya bergerigi halus dengan permukaan licin dan mengkilap. Selanjutnya, pada tanaman pandan memiliki klasifikasi sebagai berikut. Tumbuhan ini mudah dikenali dengan aroma yang khas dan daunnya yang panjang dan ramping. Tumbuhan Pandanus amaryllifolius yang dikenal sebagai pandan wangi memiliki jenis akar tunggang yang kuat berwarna putih kekuningan. Batang pandan wangi berbentuk bulat dan berwarna hijau kekuningan dengan bercabang-cabang. Pada bagian daunnya adalah daun tunggal yang ramping dengan warna hijau tua dan memiliki permukaan yang licin. Bunga pandan wangi berwarna putih kekuningan dan beraroma harum. Bunga ini tersusun dalam bongkol bunga yang berbentuk bulat atau lonjong. Tanaman Amaranthus hybridus yang dikenal bayam kakap memiliki klasifikasi sebagai berikut. Tanaman ini memiliki jenis akar tunggang yang bercabang hingga mencapai kedalaman 30-50 cm dan akar serabut yang menyebar di daerah perakaran dangkal. Pada bagian batang berbentuk bulat dengan tekstur batang yang lunak, berlubang, dan bercabang. Pada bagian daun tanaman ini tunggal berbentuk bulat telur
ujung daun yang runcing dengan tepi daun yang rata atau bergelombang. Bagian permukaan daunnya licin, berwarna hijau muda hingga hijau tua, serta daun tersusun berseling pada batang. Bunga pada bayam kakap tersusun dalam untaian yang padat di ujung batang atau di ketiak daun. Pada kelompok tumbuhan gymnospermi, yaitu tumbuhan yang memiliki biji terbuka, salah satu contoh tumbuhan yang masuk ke dalam kelompok ini adalah Platycladus orientalis. Tanaman Platycladus orientalis memiliki klasifikasi sebagai berikut. Platycladus orientalis atau yang dikenal sebagai tanaman cemara kipas ini memiliki sistem perakaran tunggang dengan warna dari akar tanaman tersebut adalah putih kotor atau kekuningan. Daun pada tanaman cemara kipas ini yaitu daun majemuk yang memiliki warna hijau serta berbentuk ramping dan runcing. Tanaman cemara kipas ini memiliki batang yang berdiri tegak, bulat, dan permukaan batangnya agak kasar, serta dalam batangnya mengandung resin yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan pada industri kosmetik. Batang pada tanaman ini memiliki warna coklat dan mempunyai percabangan yang sangat banyak. Jika tanaman cemara ini semakin tinggi, maka batangnya atau cabangnya akan juga semakin berbentuk tidak simetris. Bunga pada tanaman cemara kipas ini merupakan bunga tunggal dan berumah satu dan sering disebut juga sebagai bunga semu atau strobilus. Sekian, terima kasih. Dadah.